Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal hukum bacaan mim mati atau sukun. Tentu sebelumnya kalian telah belajar tentang hukum nun mati dan tanwin ketemu dengan berjumpa dengan huruf hijaiyah. Sekarang pelajarannya akan dilanjutkan dengan hukum bacaan mim mati bertemu atau berjumpa dengan huruf hijaiyah. Namun sebelumnya kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Baik, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menerima keutamaan membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, menerapkan hukum bacaan mim mati atau sukun. Yang ketiga, mempraktikkan hukum bacaan mim mati atau sukun dalam atau saat membaca Al-Quran. Mungkin di sini kalian ada yang mungkin bertanya tentang sukun itu apa? Sukun itu sama dengan mati, harokat atau tanda. Kalau biasanya harokat yang kalian kenal, fathah, kemudian kasroh, kemudian dhamma. Kalau yang tanwinnya fathatain, kemudian kasrotain, kemudian ada lagi yang dhammatain, maka sukun ini tanda mati karena berbentuk lingkaran kecil di atas huruf yang mati atau sukun itu. Baik, kita lanjutkan lagi ke materi kita. Hukum mim mati atau sukun ada 3 macam. Yang pertama namanya ikhfa syafawi. Yang kedua namanya idgham mutamasilain. Yang ketiga namanya izhar syafawi. Jadi yang harus kalian ingat di sini, kalau dulu belajar tentang nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, ada 5 bagian yang kalian pelajari. Untuk hukum mim mati hanya 3 saja. Namanya, kita ulangi lagi, ikhfa syafawi, idgham mutamasilain, dan izhar syafawi. Baik, kita lebih dalam lagi ke materi kita. Yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini hurufnya hanya satu. Nah ini, hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Sekarang kita lihat pengertian ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi jika mim mati atau sukun bertemu atau berjumpa dengan huruf ba, maka hukum bacaannya tersebut maka hukum bacaannya disebut ikhfa syafawi yang harus dibaca sama-sama di bibir dan didengungkan. Nah, kita langsung masuk ke cara membunyikan mim mati, kemudian di hadapannya ada huruf ba. Dulu ada 3 contoh yang akan kita coba perdengarkan dengan kalian. Contoh bacaan ikhfa syafawi. Yang pertama ada di surah Al-Fil. Nah, lihat ini garis. Ada garis yang menandakan mim mati. Ini tanda matinya yang atas kecil. Tanda mati atau sukun tadi. Kemudian di depannya ada huruf ba. Bila keadaannya begini, maka hukum membacanya disebut dengan ikhfa syafawi. Cara membacakannya, dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tadi katanya mim mati ketemu ba didengungkan. Tadi katanya didengungkan ya. Nah, didengungkan di bibir. Mim mati ketemu dengan ba. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang kedua, pertama setelah melihat potongan ayat Al-Quran ini, kalian lihat garis di bawahnya.
itulah yang menandakan mim sukun atau mim mati di depannya huruf ba. Maka dengan kondisi seperti itu, maka itulah tanda bacaannya dibaca dengan ikhfa syafawi. Dengarkan. Inna rabbahum bihim yawma idzid khabir. Coba pada contoh yang ketiga, dapat ditemukan mim matinya? Baik, di depannya? Baik, bila ada mim mati, kemudian di depannya ada huruf ba, maka itulah bacaan ikhfa syafawi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalau biasanya kalian membacanya alam ya'lam bi anna Allah. Sekarang ditahan sebentar, didengungkan sebentar. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk yang kedua. Namanya adalah idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain ini nanti juga bisa disebut dengan idgham mimi. Nah, jadi namanya bisa juga disebut dengan idgham mi. Nah, ini hurufnya hanya satu juga. Tadi ikhfa syafawi hurufnya satu yaitu ba. Bagus. Kemudian masuk lagi idgham mutamasilin hurufnya juga satu yaitu mim. Nah, apa katanya? Apabila ada mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim, membacanya mim ditasydidkan dengan mendengungkan. Idgham mutamatsilain juga bisa disebut dengan idgham mimi. Kita langsung masuk ke contoh bacaan idgham mutamatsilain. Nah, ini sama dengan yang di awal tadi, lihat garisnya. Setelah mim mati di depannya huruf mim. Setelah mim mati di depannya huruf mim. Setelah mim mati di depannya huruf mim. Maka bacaan seperti itu disebut dengan idgham mutamatsilain. Dengarkan cara membunyikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Annahum mab'utsun ala qulubihim ma kanu min waraihim muhit. Ya, tentu akan bisa diulangi oleh anak-anakku sekalian asal fokus dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita masuk yang terakhir. Nah, yang terakhir namanya izhar syafawi. Ketika mim mati atau sukun bertemu dengan huruf selain huruf ba. Karena huruf ba ini ikhfa syafawi. Dan huruf mim. Karena mim ini adalah huruf idgham mutamasilain atau idgham mimi. Maka selain huruf ba dan mim, maka itu semua disebut dengan huruf izhar syafawi. Maka huruf izhar syafawi ini banyak ya. Huruf hijaiyah jumlahnya berdasarkan ilmu tajwid jumlahnya 28 dikurangi ba dan mim dikurangi 2 berarti huruf izhar syafawi ini paling banyak yaitu 26 huruf izhar artinya jelas, syafawi dari kata syafatun artinya bibir. Jadi cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Kita contohkan. Mim mati ketemu dengan rin. Nah, ini mim mati ketemu dengan rin. Tadi tidak semacam ikhfa syafawi dan idgham mutamatsilain, maka bacaannya harus kata dia tadi harus jelas sesuai dengan arti izhar. Kita contohkan Bismillahirrahmanirrahim. An'amta 'alaihim ghairi. Sekarang contoh yang kedua, mim mati ketemu dengan huruf ya. Nih, lam yalid wa lam yulad. Tidak seperti kita membaca ikhfa syafawi dan idgham mutamatsilain atau idgham mimi yang kita lamakan lam tidak. Maka ini dibaca jelas lam yalid sampai mulutnya sudah tertutup dengan bagus, langsung pindah ke huruf berikutnya. Lam yalid wa lam yulad. Sekarang masuk yang ketiga, ketemu dengan mim mati, di hadapannya ada huruf alif. Ini mim mati, kemudian di hadapannya, di depannya ada huruf alif.
annahum ila rabbihim. Nah, sekarang masuk contoh yang keempat, hurufnya fa. Nah, huruf fa, aktsarihim fahum. Kemudian huruf waw, mim mati ketemu dengan waw, qabalahum wala. Nah, anakku sekalian, itulah contoh-contoh dari izhar syafawi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi Allah dan anakku sekalian bisa nanti latihan memperjelas bacaan ikhfa syafawi, idgham mutamatsilain dan izhar syafawi. Saya rasa, guru rasa cukup sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.